Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Injelita Yusintari dari kelas IHB 2 ingin mereview jurnal berjudul Hubungan Filsafat dengan Ilmu Pengetahuan dan Relevansinya di Era Revolusi Industri 4.0 Society 5.0. Nama jurnal, Jurnal Filsafat. Volume dan halaman Vol 31, nomor 1, halaman 130 sampai 161. Tahun 2021. Penulis Muhammad Rijal Fadli. Reviewers Angelita Disintari. Tanggal review 31 Maret 2023. Di sini terdapat permasalahan, yaitu permasalahan di era revolusi industri 4.0 dan society 5.0, kelompok masyarakat yang heterogen, sehingga sangat kompleks dan timbul masalah-masalah terkait berkembangnya teknologi dan dapat mengubah pola pikir kehidupan manusia ke pola kehidupan yang lebih canggih dengan tenaga teknologi seperti robot dan internet. Maka, keilmuan yang dijadikan sebagai tonggak aksiologis dalam mengendalikan perkembangan iptek secara positif untuk kepentingan umat manusia dan lingkungannya adalah filsafat dan ilmu pengetahuan. Adapun di sini tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini menelaah filsafat dan ilmu pengetahuan serta relevansinya. Berdasarkan uraian di atas, tujuan dari artikel ini akan fokus dan lebih komprehensif mengenai hubungan filsafat dengan ilmu pengetahuan dan relevansinya di era revolusi industri 4.0 atau society 5.0. Subjek penelitiannya seluruh masyarakat di era revolusi. Sumber jurnal dari Google Scholar. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode hermeneutik, metode interpretasi terhadap sebuah simbol baik berupa teks atau lambang lainnya. Dalam perkembangannya sebagai metode hermeneutika banyak dianut oleh berbagai disiplin ilmu demi mengungkapkan makna yang tersirat dalam sebuah simbol atau teks. Dalam menjelaskan realitas yang terjadi dengan unsur-unsur interpretasi dan deskripsi. Ada pula hasil penelitian. Perubahan zaman dan perkembangan telah mengantar filsafat ke suatu konfigurasi dengan menunjukkan bagaimana pohon ilmu pengetahuan bertumbuh mekar dan bercabang secara subur dari masing-masing disiplin ilmu. Filsafat dan ilmu pengetahuan sangat diperlukan kehadirannya di tengah perkembangan iptek yang ditandai dengan menajamnya spesialisasi ilmu pengetahuan. Karena dengan mempelajari filsafat para ilmuwan diharapkan akan dapat menyadari atas keterbatasan dirinya, agar tidak terperangkap ke dalam sikap arogansi intelektual. Maka keilmuan yang dijadikan sebagai tonggak aksiologis dalam mengendalikan perkembangan iptek secara positif untuk kepentingan umat manusia dan lingkungannya adalah filsafat dan ilmu pengetahuan. Filsafat merupakan landasan berpikir manusia dalam dunia akademik sebagai penalaran akal dalam mencari dan mendalami sebuah ilmu pengetahuan. Filsafat dan ilmu pengetahuan secara terus-menerus selalu mengalami transformasi guna untuk menuntaskan problematik yang dihadapi seiring perkembangan zaman. Perubahan tersebut tidak begitu mengherankan, sebab apabila dicermati yang telah terjadi bahwa paham yang muncul pada suatu zaman biasanya hasil dari respon terhadap rentetan peristiwa-peristiwa yang terjadi secara berdampingan dan mengokohkan antara satu dengan yang lainnya. Sehingga secara tidak langsung, tujuan mendasar dari filsafat sedikit demi sedikit mengalami pergeseran dari tujuan substansinya. Jika ditelusuri, filsafat dan ilmu pengetahuan berperan dalam membawa perubahan peradaban manusia seiring dengan berkembangnya filsafat dalam masyarakat Yunani kuno. Telah mengubah pola pikir mereka dari yang awalnya berpandang mitosentris menjadi logosentris. Filsafat dan ilmu pengetahuan ditunjukkan pada proses dan hasil. Jika dilihat dari hasilnya, keduanya sama-sama hasil dari berpikir akal manusia secara sadar.
Apabila dilihat dari prosesnya, menunjukkan sesuatu kegiatan yang berusaha untuk memecahkan permasalahan dalam kehidupan manusia dengan metode dan prosedur tertentu, secara sistematis dan kritis. Kelebihan jurnal ini yaitu membahas isu yang sangat relevan pada zaman modern saat ini, sehingga isinya yang sangat bermanfaat bagi halayak banyak dan penjelasannya menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh orang awam. Kelemahan dari jurnal tersebut adalah tidak terdapat catatan kaki pada jurnal tersebut dan isi dari jurnalnya terlalu banyak penjelasan dari para ahli. Lalu, isi jurnal yang terlalu panjang membuat penjelasannya menjadi bertele-tele. Sekian review jurnal dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.